Hai, welcome to Autonet Max powered by Autonet Gear dan Asus Zenfone Selfie. Sekarang kita akan membandingkan LCGC yang beredar di Indonesia. Mana yang terbaik di antara ketiganya? Musik. Ada Datsun, ada Agia, ada Karimun. Kenapa nggak ada Brio ya? Soalnya gini, karena Brio itu sekarang udah mahal. Brio yang manual, lu bisa dapat Karimun Matic atau enggak Agia Matic. Terus kok nggak ada Ayla? Kan udah ada Agia. Kan ini Toyota. Toyota tuh lebih Lebih mahal? ya. Lebih gengsi? Enggak juga sih. Lebih menantang cicilannya. kan? Iya, bisa. Udah, ayo langsung kita tes dia kali ya. Yuk, gua Datsun deh. Sorry bro, gue Datsun dong. Gue udah hatam banget sama nih mobil. Lu nggak lihat review gue di sini nih? Ya udah, Ya. kalau gitu gua Karimun. Nah gue, ini lu seadanya. Sisa tuh makan tuh Emang sisa. enak. Kuncinya mana? Kuncinya di Ilsat. Ya. Tangkap. Toyota Agya berbagi platform dengan Ayla, namun perbedaannya cukup menonjol di bagian depan. Untuk Agya terlihat sedikit lebih oke, bentuk bodi keseluruhan lebih proporsional dibandingkan dengan Karimun. Satu-satunya mobil di sini yang punya wiper belakang, 4 buah power window, electric mirror, dan 2 buah airbag sebagai standar. Komplit sih, tapi harganya cukup mahal kalau kita beli dengan paket Yardi Sportivo. Suzuki Karimun Wagon RGS sebenarnya masih sama dengan tipe GX, tapi dia punya wajah baru yang lebih mewah. Mewah versi Suzuki. Penampilannya memang kontroversial, ada yang suka, ada yang enggak, karena chrome-nya sangat banyak. Tapi dia adalah satu-satunya LCGC yang punya proyektor headlamp, meski masih pakai bohlam halogen biasa. Build quality Karimun adalah yang terbaik di sini dengan plat bodi yang cukup tebal. Tapi interiornya tidak seluas rival ataupun Karimun kotak lawas. Untuk versi terbaru, dia sekarang sudah punya single airbag. Datsun Go versi hatchback merupakan mobil yang paling sedap dipandang di sini. Meskipun hanya menggunakan velg kaleng. Padahal body kit mobil ini tergolong lengkap. Melihat Datsun Go seperti halnya melihat Benedict Cumberbatch yang sudah rapi-rapi pakai jas, tapi kakinya pakai sandal jepit yang nyolong dari masjid. Build quality, meskipun sudah ada beberapa improvement dibandingkan model pertama, tetap saja kualitasnya paling rendah dibandingkan Karimun dan Agia. Tapi ingat, Datsun punya harga paling terjangkau di sini. Dan untuk model sekarang, dia punya single airbag seperti reviewer Karimun. Maksudnya seperti Karimun. Sekarang kita di dalam Toyota Agya dan bisa kita lihat bahwa kuncinya sederhana sekali, dashboardnya sederhana sekali, dan materialnya juga sangat sederhana. Tapi yang seperti gue bilang tadi, dia paling komplit mulai dari airbag, power window, sampai AC-nya yang model sekarang ada ventilatornya. Dan kalau misalnya kita buka, suara mesinnya juga masih agak masuk dan getaran mesinnya masih terasa. Meskipun begitu, posisi drivingnya ini masih terlihat seperti mobil city car, dimana sangat enak, meskipun tuas transmisinya agak kurang gimana gitu. Ya, mentok lagi. Mundurin dulu ya. Oke, sekarang kita udah dalam interior Datsun ya. Karena mobil yang paling murah, dapat AC sama dapat audio aja udah untung banget. Terus udah gitu kita juga dapat 2 buah power window tapi terpisah. Yang di kanan satu, di kiri satu. Jadi bagian pengemudi tidak bisa membuka kaca bagian kiri di penumpang. Interior yang kita dapat menurut gue cukup bagus ya, tapi build quality-nya tetap yang paling rendah karena ini mobil yang paling murah. Selanjutnya kita dapat audio, tapi sayang sekali lagi kita hanya dapat 2 buah speaker. Tapi suaranya lebih jernih, lebih ngebass dibandingkan Agya yang hanya mempunyai 4 speaker. Oke, kita lihat kuncinya. Ini kuncinya lebih baik daripada Agya. Oke, sekarang kita cobain nyalain mesinnya aja ya. Oke, mesinnya masih terasa getar banget. Dan kalau sekarang gue mau nyobain driving mengemudinya, ini setirnya tinggi banget ya. Terus juga tuas transmisinya nggak proporsional banget. Dan lo kalau udah berhenti, lo mau rem tangan, narik cucok banget nggak sih Cin dengan tarik rem tangan seperti ini?
Sekarang ini dia interior dari Suzuki Karimun Wagon R GS. Dan kalau beda dibanding tipe GX, dia semuanya dashboardnya interiornya berwarna hitam. Dan ini adalah kuncinya, dia memiliki kunci yang sama seperti Suzuki R3. Sekarang kita nyalain mesinnya dulu. Dan ini adalah mesin 3 silinder yang paling halus dibandingkan dengan Agya ataupun Datsun. Dan ini adalah interior LCGC dengan fit and finishing yang sangat baik. Lihat di sini gate-nya sangat rapat dan materialnya lebih bagus daripada kompetitor. Tapi agak disayangkan karena di sini kita tidak mendapatkan spion elektrik, kita tidak mendapatkan MID, dan power window-nya cuma 2 di depan karena di belakang itu masih pakai window by power. Tapi yang gue suka adalah di sini dia memiliki kualitas audio dengan suara yang lebih bagus bahkan dibandingkan Agya meskipun sama-sama punya 4 speaker. Dan ada lagi catatan penting karena di sini kita mendapatkan posisi mengemudi yang sangat tinggi. Itu kayak nyupir truk ya ini kayaknya. Dan tuas transmisi itu terlalu turun ke bawah. Coba kalau bisa dinaikin lagi pasti lebih ergonomis. Dia punya tempat penyimpanan di jok seperti pada tipe GX. Jadi benar-benar praktis ya LCGC yang satu ini. Kabin belakang Agya paling luas di sini. Lihat legroomnya dan headroomnya tidak sebesar Karimun tapi luas. Dia punya headrest satu-satunya di sini dan dia punya power window. Kabin belakangnya cukup luas, sama seperti Wagon R, tidak ada headrest dan masih adanya seatbelt yang ngewer-ngewer karena konsep kabin depannya seperti ini rasanya agak kurang luas sih untuk badan segede gue. Dan ini kabin belakang Karimun, legroomnya mungkin tidak seberapa, tapi ini headroom sangat tinggi dan sangat luas. Jendelanya masih model putar dan tidak ada headrest untuk penumpang belakang. Datsun punya bagasi yang paling luas di sini. Yakin? Yakin. Sini. Apa tuh? Lihat dong. Wih, luas juga men. Lo bisa masuk Ayo, sini. bener lu. Iya, masuk coba. Nah, Iya juga ya. sampai ditutup malah. Nah, ini apa? Lu mau Ya ngapain? dilihat dulu. Gede Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuh buka. Nggak apa-apa. Ya. Sempit amat. Ya, gua aku ya ini Cuma emang segini. bagasinya sempit. Ya segini doang. Tapi mobil itu tuh paling enak pas dikendarain. Ya Terus udah, tahu. ayo coba jalan yuk. Udah yuk. Ngapain? Main lah gue. Lagi lah ngunci-ngunciin gue di sini lagi lah. Elah. Main game. Ini gue main pakai handphone ini, Asus handphone selfie. Ya, Bang, bagus ya? bagusnya apa? Dia pakai prosesor Snapdragon octa-core. Terus RAM 3 GB sama memori internal 32 GB. Ada diskon nggak? Harganya nggak nyampe 3 jutaan, bro. Ah, udah. Gila. Buruan. Mau kemana? Ya tinggalin gue, bro. Woi. Aduh. Sekarang kita lagi nyetir Suzuki Karimun Wagon R GS. Dan ini adalah sebuah LCGC yang memiliki rasa berkendara yang cukup baik bahkan jika dibandingkan dengan Datsun atau Agya. Oke, gua akui mobil ini handlingnya tidak enak. Karena LCGC yang menurut gua handling enak banget itu adalah Honda Brio. Tapi Agya sama Datsun lebih nggak enak lagi. Untuk performa, mesin 1000 cc 3 silinder ini punya tenaga yang cukup untuk penggunaan harian, baik di putaran bawah maupun putaran atas. Tapi gue masih merasa mesinnya Datsun itu jauh lebih berperforma daripada mesinnya Karimun ini. Mobil ini punya transmisi yang paling kasar, mesin yang nggak paling kenceng juga. Rasanya 11-12 sama Karimun Wagon R. Dan handlingnya dia punya bagi roll yang parah banget. Sangat terasa gitu kalau kita belokin setir. Tapi at least dia punya grip ban yang lebih baik dibandingkan dengan Datsun Go. Untuk performa mobil ini kecil-kecil cabai rawit ya. Meskipun mobil ini paling murah, tapi dia mempunyai performa yang menjanjikan. Namun untuk transmisinya itu mengecewakan. Grip ban-nya nggak begitu bagus, tapi untuk handling lebih baik ini ketimbang
Agia, tapi tidak lebih baik lagi dari Karimun. Kemudian suara mesinnya di kecepatan tinggi cukup hening, tapi kalau misal digas dalam-dalam itu kedengeran. Terus untuk getaran mesinnya itu sangat berasa banget, sangat berasa banget untuk getaran mesinnya. Jadi untuk mobil ini tuh yang bisa dibanggain itu kalau menurut gue di cc mesinnya sedikit itu untuk dibecek enak banget, nariknya tuh enak banget buat ditarik. Dan kalau misalnya lo mencari LCGC yang nyaman, Karimun ini berada di tengah-tengah karena suspensinya memang tidak senyaman Datsun ataupun Agia, tapi masih lebih baik daripada Honda Brio. Karena ya itu tadi, handlingnya mobil ini jadi lebih baik daripada Datsun maupun Agia. Dan kalau misalnya kalian mencari mobil dengan ruang yang lega, ini adalah salah satu yang mengakomodir kebutuhan tersebut. Misalnya bisa untuk bawa teman-teman, keluarga, saudara, atau apapun itu dengan sangat layak karena ruangnya sangat lega, terutama di belakang. Dan mobil ini punya build quality yang kurang bagus banget. Jadi kalau kita lihat lewat speed bump, dia dashboardnya kegoyang, dak gitu. Apa ini? Bicara soal kenyamanan, mobil ini juga kalau secara suspensi, secara posisi duduk, transmisi, jujur aja ini adalah salah satu yang paling nggak nyaman dibanding yang lainnya. Tapi kalau misalnya kita suka bawa keluarga, ya ini bisa dibilang paling nyaman karena dia paling lega di bagian belakang. Untuk akomodasi pada mobil ini tidak lebih bagus daripada Agia. Tetapi jika disandingkan dengan Karimun, mobil ini masih bisa digolongkan sebagai mobil yang mempunyai akomodasi baik. Tapi hal yang harus dilakukan adalah jika Karimun mempunyai headroom yang besar, untuk Datsun tidak sebesar Karimun. Jika Anda ingin membawa orang-orang di sekitar Anda atau keluarga, mobil ini masih masuk dalam ukuran mobil family. Dan kalau kamu pengen ngerekam sambil nyetir seperti ini, kamu bisa gunakan Asus Zenfone Selfie, di mana dia punya kamera depan 13 megapiksel dan buka aperture f2.0 serta wide angle 88 derajat. Jadi kayak gini nih, jaraknya deket tapi lebar. So, that's the end of the show. Berdasarkan penilaian kami, maka Toyota Agya mendapatkan peringkat pertama berdasarkan fitur yang paling banyak dan juga dia punya kabin yang paling lega. Ya. Tapi kalau misalnya kalian mengutamakan pengendaraan yang baik, maka Suzuki Karimun adalah yang kalian cari karena dia mewakili itu semua. Oke, kalau misalnya lu mau mobil yang murah, mobil yang kenceng, lu bisa beli Datsun karena emang mobil ini kenceng dan irit juga. Oke, Yakin gitu? yakin banget. Ya Masa? udah. Iya, itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe di channel ini karena kita akan hadir di Episode berikutnya. Yap. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ini ke sosial media kalian. Yang belum Mantap. subscribe, segera subscribe. Bunyi woi. Apaan tuh? Musik. Anda bisa mengakomodasi Lo yakin Datsun paling kenceng? Yakin? enggak. Oh enggak. Lu belum enggak? Baik. Udah, ayo kita breakfast. Ayo. Yuk, singkat ya. Yuk. MCGC berapa? Yuk. Ya udah, kamu aja cuma 8.